Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Randi Febriansyah dari kelas 3D3EA dengan NRP 21215010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset saya yang berjudul Peran Pelatihan Keselamatan Kerja dalam meningkatkan kesadaran awak kapal terhadap resiko. Untuk latar belakangnya, keselamatan kerja di industri maritim merupakan aspek yang sangat krusial mengingat lingkungan kerja di atas kapal yang penuh dengan resiko. Insiden kecelakaan dan cedera pada awak kapal sering kali terjadi akibat kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang resiko yang ada. Oleh karena itu, pelatihan keselamatan kerja menjadi salah satu upaya utama untuk mencegah resiko tersebut. Melalui pelatihan, awak kapal dapat diharapkan dapat lebih memahami potensi bahaya dan cara-cara mengatasinya, sehingga dapat mengurangi tingkat kecelakaan kerja dan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi peran pelatihan keselamatan kerja dalam meningkatkan kesadaran awak kapal terhadap risiko. Adapun juga manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas pelatihan keselamatan kerja dalam konteks maritim atau lebih ke perairan. Lalu menyediakan rekomendasi bagi perusahaan pelayaran dalam menyusun program pelatihan keselamatan yang lebih efektif. Yang terakhir, meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan awak kapal melalui peningkatan kesadaran akan risiko yang dihadapi. Lalu adapun batasan masalah dari penelitian ini yaitu fokus penelitian dibatasi pada awak kapal di sektor maritim komersial saja. Lalu evaluasi dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari survei atau dari Google dan juga wawancara dengan awak kapal yang telah mengikuti pelatihan keselamatan kerja. Penelitian ini tidak mencakup aspek teknis pelatihan seperti metode dan media pelatihan, tetapi lebih pada dampaknya terhadap kesadaran risiko. Lalu untuk konsep dasar ketiga, di sini terdapat beberapa peraturan-peraturan yang ada di Indonesia yang mengatur bagaimana K3 di perkapalan, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Usaha Mencegah Kecelakaan maupun Bahaya. Lalu Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, standar operasional prosedur atau SOP, serta lingkungan serta sanksi. Yang nomor 3 yaitu UU nomor 13 tahun 2003 yang dimana tentang ketenaga kerjaan. Lalu nomor 4 yaitu Peraturan Menteri nomor 20 tahun 2015 tentang standar keselamatan dan Peraturan Menteri nomor 37 tahun 2015 tentang standar pelayanan penumpang angkutan laut. Yang terakhir International Maritime Organization IMO Convention. Lalu selanjutnya yaitu teori keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah disiplin yang berfokus pada pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta penciptaan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Prinsip-prinsip K3 mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Pelaksanaan K3 yang baik memerlukan komitmen dari seluruh lapisan organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga pekerja di lapangan. Lalu yang untuk teori kecelakaan kerjanya, definisinya adalah kecelakaan kerja itu adalah kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi di tempat kerja yang dapat mengakibatkan cedera atau kerusakan. Lalu faktor penyebabnya terdapat faktor manusia, kesalahan atau kelelahan, dan juga pelatihan yang tidak memadai. Lalu untuk teknis, kegagalan peralatan dan juga desain yang buruk. Lalu untuk lingkungan berdasarkan kondisi cuaca atau kondisi kerja yang sedang buruk. Untuk teori penyebab kecelakaan, saya mendapatkan riset yang dimana teori domino Henrys ini dikemukakan oleh
Heinrich, yang menyatakan bahwa kecelakaan adalah hasil dari rangkaian kejadian yang saling terkait, yang digambarkan seperti deretan domino. Berarti saling berhubungan dengan satu sama lain. Lalu Heinrich mengidentifikasi 5 faktor utama, yang dimana lingkungan sosial, faktor budaya, dan lingkungan mempengaruhi perilaku kerja. Lalu kesalahan manusia, yaitu faktor individu seperti kelalaian atau ketidaktahuan. Tindakan tidak aman, yaitu perilaku berisiko yang dilakukan oleh pekerja. Lalu kondisi tidak aman, kondisi lingkungan kerja yang berbahaya. Lalu ada cedera akibat dari faktor-faktor sebelumnya. Lalu teori penyebab dan pencegahan. Di sini terdapat teori sistem manusia mesin yang isinya merupakan teori yang menyatakan bahwa kecelakaan terjadi karena kegagalan interaksi antara manusia dan mesin. Faktor-faktor seperti desain peralatan, pelatihan pekerja, dan lingkungan kerja semuanya mempengaruhi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Menurut teori ini, untuk mencegah kecelakaan diperlukan perbaikan dalam desain peralatan dengan mengurangi kompleksnya dan meningkatkan keandalan dari alat tersebut. Lalu memberikan pelatihan yang memadai untuk penggunaan peralatan, dan juga lingkungan kerja yang menyediakan kondisi kerja yang mendukung keselamatan. Lalu peran pelatihan dalam keselamatan penumpang. Pelatihan keselamatan kerja yang efektif tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga kemampuan teknis awak kapal dalam menangani situasi darurat. Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa pelatihan keselamatan kerja yang baik dapat mengurangi jumlah kecelakaan kerja dan mengurangi dampak dari kecelakaan yang terjadi. Data dari Kementerian Perhubungan atau Kemenhub dan Basarnas menunjukkan bahwa peningkatan pelatihan keselamatan dapat menurunkan jumlah kecelakaan kapal. Studi dari Journal of Safety Research menunjukkan penurunan 25% dalam insiden kecelakaan setelah pelatihan keselamatan diterapkan secara intensif. Perawatan dan pemeliharaan. Keselamatan kapal mencakup desain dan konstruksi kapal yang sesuai dengan standar keselamatan internasional. Lalu pemeliharaan dan inspeksi rutin serta pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh otoritas maritim. Prosedur keselamatan kapal itu dapat meliputi desain kapal, pemeliharaan rutin, dan peralatan keselamatan. Lalu implementasi SMK 3. Pelatihan keselamatan kerja merupakan komponen penting dalam manajemen risiko di industri maritim. Melalui pelatihan, awak kapal tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang prosedur keselamatan, tetapi juga meningkatkan keterampilan praktis mereka dalam menghadapi situasi darurat. Tentunya hal ini penerapan SMK 3 pada pelatihan maupun kegiatan di kapal wajib diterapkan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pelatihan keselamatan kerja memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan keterampilan awak kapal, serta mengurangi angka kecelakaan kerja. Diperlukan komitmen dari perusahaan, awak kapal, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.